Halo pemirsa, selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dede Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya pemerintah memastikan data penerima bansos berasal dari database terpadu kesejahteraan sosial yang mutakhir agar tepat sasaran. Program bantuan sosial atau bansos kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menambah jenis dan jumlah bantuan, termasuk beras 10 kg dan minyak goreng, guna menekan dampak ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan, pentingnya pemerintah memastikan data penerima bansos berasal dari database terpadu kesejahteraan sosial yang mutakhir. Abidin menilai transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Dan juga yang paling penting sebenarnya verifikasi data. Datanya semacam apa, ya, tepat sasaran atau tidak, itu yang paling penting. Jangan sampai katakanlah bansos itu yang diniatkan untuk kepada yang berhak, tapi ya ada kebocoran, ada tidak tepat sasaran. Jadi itu sama saja dengan walaupun ditambah ya tidak akan berguna karena tidak tepat sasaran. Yang paling penting selain dari ditambah dan juga memastikan verifikasi data penerima bansos, itu yang paling penting. Jadi penerima bansos itu benar-benar yang berhak. Dengan total anggaran bansos mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, DPR meminta agar penyaluran tidak sekedar menambah jumlah penerima, tetapi juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrim sesuai target pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan nasional. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait informasi adanya pemutusan hubungan kerja secara massal, Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke PT Multistrada Arah Sarana. Perusahaan diminta untuk menghentikan seluruh proses PHK yang saat ini sedang dilakukan. Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke pabrik ban Michelin PT Multistrada Arah Sarana Tbk Cikarang, Jawa Barat terkait informasi adanya pemutusan hubungan kerja secara massal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, perusahaan harus membuat mekanisme PHK sesuai ketentuan yang berlaku dan mengacu pada perjanjian kerja bersama dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu, itu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Demikian. Selain itu, Sufmi Dasko juga menambahkan, Satgas Tenaga Kerja DPR RI meminta perusahaan untuk menghentikan seluruh proses PHK yang saat ini sedang dilakukan. Zikri Yasir Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting Maluku berada di angka 28,4%. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Ngomong 12% di kuartal kedua di tahun ini, apa ini emang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita, ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini. Gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator, itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Pemprov Maluku agresif melakukan banyak inovasi dan upaya strategis untuk menekan angka stunting di Maluku dan dampak jangka panjang. Data survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting Maluku berada di angka 28,4%. Sementara prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Pemprov Maluku agresif melakukan banyak inovasi dan upaya strategis untuk menekan angka stunting di Maluku dan dampak jangka panjangnya. Gamal menjelaskan, masalah stunting tidak bisa diremehkan karena mengakibatkan dampak sistemik pada anak hingga saat dewasa. Pemerintah diminta melakukan inovasi dan upaya strategis seperti distribusi intervensi gizi, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan masalah sanitasi. Pemerintah Provinsi Maluku, saya lihat pertama tentu adalah distribusi intervensi gizi. Bila tantangan demografis perlu dilakukan satu upaya strategis yang mampu melakukan distribusi intervensi gizi ini secara signifikan, karena tidak bisa dipikir daerah-daerah dengan model geografis yang atau daerah ini itu memiliki tantangan terhadap akses ketersediaan pangan, makanan sehat dan gizi yang memadai, dan itu berdampak signifikan pada kemampuan mereka dalam mendapatkan konsumsi gizi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu kedua, tentu akses terhadap fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga adalah penanganan. Gamal menambahkan, dengan inovasi yang didukung kebijakan, pemerintah daerah akan mampu menangani stunting dan menekan biaya kesehatan yang harus ditanggung negara. Dari Maluku, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Nuroji menilai anggaran MBG Rp10.000 per porsi tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, wilayah Kepulauan dan juga 3T memiliki biaya pengiriman yang tinggi sehingga mempengaruhi harga bahan pokok. Menyikapi tingginya biaya kemahalan di wilayah 3T dan Kepulauan, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional mengevaluasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG per porsi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan standar pembiayaan dengan kondisi daerah seperti Maluku. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menilai anggaran MBG Rp10.000 per porsi tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, wilayah Kepulauan dan 3T memiliki biaya pengiriman yang tinggi sehingga mempengaruhi harga bahan pokok. Untuk itu, Nuroji mendorong adanya intervensi APBN dalam penyesuaian anggaran MBG per porsi di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, Nuroji meminta anggaran MBG dalam APBN juga diprioritaskan untuk membangun SPPG di daerah-daerah kepulauan dan 3T yang minim investor. Masih tertarik ya untuk membangun, karena tadi di sini untuk dapat 3.000 satu SPPG itu
Persoalannya jauh-jauh jaraknya, jadi biaya distribusinya dan tingkat resiko makanan selama distribusi akan menjadi masalah juga. Apalagi harus menyeberang pulau ya. Sementara di pulau itu belum secara kelayakan belum bisa membuat dapur. Belum ada investor yang mau gitu. Nuroji mengusulkan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Maluku melakukan penyesuaian menu MBG dengan memanfaatkan potensi gizi dari sumber daya alam yang tersedia di Maluku, sehingga bisa menyesuaikan anggaran proporsi yang diberikan pemerintah pusat. Dari Maluku, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto menjelaskan ekosistem lingkungan dan infrastruktur bendungan air menjadi kunci utama dalam realisasi pembangunan PLTA agar mampu menghasilkan energi listrik yang bersih. Menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Mamberamo, Papua, Komisi 12 DPR RI mendorong PLN melakukan kajian dan analisis mendalam terkait penggunaan anggaran pembangunan PLTA dengan biaya rendah, mengingat sumber energi primernya berasal dari air. Anggota Komisi 12 DPR RI, Toto Daryanto, menjelaskan ekosistem lingkungan dan infrastruktur bendungan menjadi kunci utama dalam realisasi pembangunan PLTA agar mampu menghasilkan energi listrik yang bersih serta dapat memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. Totok menjelaskan, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan batu bara, PLTA mengandalkan sumber energi dari air yang digerakkan turbin. Untuk itu, diperlukan kajian komprehensif terkait teknologi yang digunakan agar pembangunan PLTA dapat dilaksanakan dengan biaya murah. Seharusnya secara teori ya hitung-hitungannya kalau PLTU itu energi primernya itu berasal dari batu bara yang harus dibeli dengan harga yang fluktuatif, tapi jatuhnya malah lebih murah. Sementara air itu sebetulnya begitu sudah berjalan, itu airnya nggak perlu beli karena air itu sudah aliran asal dijaga lingkungannya, ya ini selamanya PLTA ini akan terus bisa berfungsi dan menghasilkan listrik. Memang ini perlu dikaji lebih mendalam, mungkin karena teknologinya itu lebih mahal, tapi jangka panjangnya ini pasti lebih murah. Norwegia, Kanada, dan Brasil merupakan negara-negara di dunia yang menjadikan PLTA sebagai sumber utama energi listrik dengan memanfaatkan kondisi geografis dan hidrologis. Dari Papua, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga digitalisasi, ekonomi kreatif Indonesia tumbuh menjadi sumber kekuatan baru bangsa. Mulai dari ide, inovasi hingga karya anak negeri, semua berkontribusi besar bagi pundi-pundi negara. DPR RI memandang sektor ini bukan sekedar tren, tapi masa depan ekonomi yang harus dilindungi dan juga dikembangkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09.
Pemirsa, di balik setiap karya, tersimpan potensi besar untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Melalui kebijakan yang berpihak, DPR RI terus mendorong para pelaku ekonomi kreatif mendapat dukungan nyata. Mulai dari akses pembiayaan, promosi global hingga perlindungan produk lokal dari gempuran impor. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Meski sering dipandang sebelah mata, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tanah air kian nyata. Secara total, sektor ini telah menyumbang 1.500 triliun rupiah bagi pundi-pundi negara. Selain itu, perkembangan ekraf juga dicatat mampu menyerap hingga 26 juta tenaga kerja. Bukan hanya industri fashion dan kuliner, ragam subsektor ekraf lain terus berkembang. Sebut saja Table Toys, salah satu pengembang board game atau permainan berbasis papan di Surabaya, Jawa Timur ini telah berhasil membawa karya board game lokal menembus pasar global. Dengan menambahkan sentuhan inovasi dalam permainan papannya, Table Toys berhasil mengembangkan kembali tren permainan konvensional di tengah maraknya game online. Tak tanggung-tanggung, permainan ini bukan hanya digemari anak muda Indonesia. Board game karya Table Toys telah diekspor ke sejumlah negara, mulai dari Thailand, Korea, Belanda, hingga kawasan Amerika Latin. Namun perkembangan ini belum diimbangi dengan dukungan pemerintah. Industri kreatif kerap tak mampu bertahan karena minimnya dukungan regulasi, pendampingan, hingga permodalan. Usaha ekraf pun kerap redup, bahkan saat pundi-pundi belum sempat diraup. Yang kita tidak mau itu adalah tumbuh tapi mati. Ya. Nah, kita ingin kreativitas anak bangsa kita ini tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang tinggal kita, keberadaan pemerintah itu di mana? Jika dibandingkan dengan film-film Hollywood, film karya anak bangsa masih kurang diminati. Capaian film karya sutradara lokal bahkan sulit mencapai 1 juta penonton. Dicatat, capaian terbaik film nasional yaitu KKN di Desa Penari pun belum mampu mengalahkan capaian film Avengers Endgame. Selain itu, berdasarkan survei, masyarakat Indonesia lebih mengenal Upin Ipin daripada Adit dan Sopo Jarwo. Karenanya, pemerintah perlu berpihak pada para pelaku ekonomi kreatif, baik dalam kebijakan maupun anggaran. Sejumlah stimulus harus diberikan, mulai dari bantuan modal hingga relaksasi pajak. Pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang agar pertumbuhan industri ini tak hanya sesaat, tetapi juga berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Serapan tenaga kerja dari ekraf itu mencapai sekitar 21 juta. Bahkan ada yang mengatakan 26 juta. Bayangkan, kalau ini bisa dikembangkan dengan bagus, dengan anggaran yang cukup, ya toh enggak seperti sekarang ini 270 miliar. Dikembangkan dengan anggaran ini, ABT-nya mereka baru masih mengajukan kan, mereka ini belum turun-turun. Jadi ini kalau ABT-nya turun, ya, ekraf ini akan bisa terdorong lebih keras lagi, lebih meningkat lagi. Yang kecil aja ini terseok-seok mereka masih bisa sedikit membantu di dalam pengembangan ekraf yang ada di Indonesia. Keberpihakan pemerintah juga perlu ditunjukkan melalui perlindungan ekraf nasional dari gempuran produk impor murah. Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekraf di tanah air, pemerintah harus memberikan pelatihan tentang pola-pola pemasaran serta branding yang baik terutama di platform digital untuk menarik minat pembeli. Selain itu, daya saing produk ekraf lokal juga perlu ditingkatkan agar mampu menyaingi kualitas produk impor. Banyak pengusaha-pengusaha mikro kita yang belum melek teknologi. Produk-produk mereka itu masih dipasarkan masih dengan pola-pola yang konvensional. Tapi nantinya juga akan kita dorong bahwa platform-platform yang ada sekarang ini lebih pro terhadap produk nasional, terhadap produk lokal. Kalau kondisi hari ini, terus terang aja ya dengan jujur bahwa platform-platform yang ada sekarang ini lebih pro terhadap barang-barang impor. Kenapa? Karena memang barang-barang impor itu yang sangat murah, sangat terjangkau. Nah, masyarakat kita kan sangat suka. Dia tidak mau tahu apakah itu impor ataupun produk nasional, tetapi ketika misalnya harganya sangat
terjangkau, maka itu akan diminati. Nah, ini yang menjadi solusi ke depan yang harus kita lihat, kita urai bagaimana supaya pelaku usaha mikro kita ini bisa kita dorong memanfaatkan platform-platform digital yang ada sekarang ini untuk menjadi marketplace. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pulau Bali tak hanya identik dengan wisata alam yang memanjakan mata, namun juga menghadirkan wisata kebudayaan yang menarik untuk diketahui. Tentunya Dadi dan juga pemirsa di rumah nih tidak perlu pusing jika berlibur ke Bali karena ada beragam objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya Desa Panglipuran. Nah, apa saja yang menarik di Desa Panglipuran ini saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Di balik kursi, Pak. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu. Akmil diwisuda di istana, Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean itu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar sini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati. Bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah, bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama basuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke Bapak, terakhir turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kalau kita berbicara terkait dengan Pulau Bali atau Pulau Dewata ya Dadi ya. Di sini selalu ada yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik, secara bentangan alam, Pulau Seribu Pura ini Dadi juga kaya akan hasil seni dan budaya. Nah, tentunya hari ini di sini juga salah satu warisan budaya yang hingga kini masih terjaga adalah Desa Panglipuran yang dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tak hanya terbersih di dunia nih dari prestasi yang diperoleh, tentunya Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Betul sekali, dan tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan tayangan seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu?
Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain desa Giethoorn di Belanda dan desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di desa Penglipuran. Di desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Rabu 5 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat panja Komisi 13 tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Haji dan juga Umroh. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen.
Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Riri Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.